Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Yang terhormat kepada Ibu Norma SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar selaku moderator dalam presentasi kali ini. Dan 5 rekan saya yaitu ada Tobi, ada Mariawan, ada Panisa, ada Dwi Maya Lestari, dan ada Aida Alvita. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori komunikasi dari Devler. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Model komunikasi yang dibuat oleh Melvin Devler pada dasarnya merupakan pengembangan diri model dari komunikasi dibuat oleh Shannon dan Weaver. Model Devler ini cocok untuk menggambarkan proses komunikasi melalui media massa. Komunikasi massa di dalamnya tercakup dalam komponen proses komunikasi massa yaitu source dan transmitter, channel, receive, destination, noise, mass medium, destination sarana, medium massa, dan feedback. Destination sarana menyampaikan umpan balik. Salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah dua proses komunikasi langsung direkomendasikan oleh Devler. Salah satu aspek komunikasi dalam model komunikasi ada dua proses komunikasi langsung yang direkomendasikan oleh Devler. Model ini juga merupakan model pertama yang diperkenalkan oleh dua arah audiens yang ditargetkan dalam proses komunikasi. Perangkat media massa yaitu ada spanduk, TV, radio, surat, koran. Sumbernya itu dari reporter atau dari orang-orang setempat. Pemancar, sinyal atau wifi. Salurannya itu dari media TV, surat online, terus media cetak, majalah. Nah, penerimanya itu komunikan khalayak orang-orang yang menyaksikan. Tujuannya itu memberikan informasi kepada khalayak setempat. Noise itu masalah gangguan kayak misalnya suara kurang jelas, spanduknya kurang gede. Nah, jadi dari noise itu muter lagi diterima oleh media massa. Nah, tadi adalah pengertian dari model komunikasi Devler. Model komunikasi Devler adalah model yang dikemukakan oleh Melvin Devler yang di dalamnya terdapat 8 komponen. Dan model ini adalah model yang pertama yang memperkenalkan komunikasi dua arah. Dan di tadi juga ada perangkat media, ada saluran, dan juga ada pemancar. Tetapi tadi juga ada noise. Apa itu noise? Noise adalah masalah yang selalu ada di mana-mana. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengaplikasikan model Devler. Perusahaan iklan, internet, media massa, noise, feedback, televisi, noise, audience, pembelian produk, noise, feedback. Jadi contohnya, model Devler ini dapat juga dijelaskan dengan bantuan iklan. Katakanlah, mari kita asumsikan sumber sebagai strategi iklan atau informasi tentang produk yang perusahaan yang bermaksud untuk menyampaikan sesuatu kepada penonton. Hal ini kemudian diubah menjadi pesan dalam bentuk iklan dan kemudian disampaikan oleh saluran komunikasi massa dalam bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima audiens. Setelah itu akan muncul aspek umpan balik, feedback. Umpan balik bertindak pesan yang telah diterima audiens kepada kembali perusahaan periklanan. Feedback ini terjadi melalui email, jaringan sosial, atau dalam bentuk jumlah pembelian produk. Melalui umpan balik, perusahaan dapat mengetahui apabila pesan yang tersebut telah sampai target audiens dan jika tidak mereka dapat memodifikasi pesan mereka dan sekali lagi terlibat dalam proses tersebut. Nah, tadi adalah pengaplikasian dari model komunikasi Devler. Di sana ada televisi, ada internet, dan lain sebagainya. Tetapi di sana juga tetap ada noise, karena tadi noise adalah masalah. Masalah selalu datang di mana-mana.
Dan tadi juga ada contohnya. Contohnya seperti iklan. Iklan yang ada di televisi, iklan yang ada di radio, dan lain sebagainya. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam komunikasi developer. Sumber dan pemancar dilakukan oleh individu yang berbeda. Sumber berperan dalam pemilihan berbagai pesan, sementara itu pemancar mengubah atau mengengkode pesan menjadi sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi tertentu. Penerima pesan dalam model komunikasi developer berperan dalam menerima informasi dan melakukan encoding terhadap pesan yang diterima lebih jauh. Berdasarkan model komunikasi Wesley dan Mifflin, komponen umpan balik dua arah dan layak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima pesan pertama kali dikenal untuk pertama kalinya dalam model komunikasi umpan balik dua arah. Menjelaskan bahwa proses komunikasi bersifat sirkuler. Hal penting lainnya dalam model komunikasi developer adalah adanya perangkat umpan balik yang membantu sumber untuk menganalisa layak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima pesan. Di sini tidak semua penerima pesan adalah kalayak sasaran karena kalayak sasaran akan membuat beberapa umpan balik yang membantu sumber menemukan kalayak sasaran dengan menggunakan perangkat umpan balik. Di sini ada juga komponen. Komponen dalam model komunikasi developer terdapat komponen-komponen komunikasi seperti sumber atau source, pemancar atau transmitter atau saluran komunikasi atau channel penerima pesan atau receiver, sasaran atau destination, gangguan atau noise, perangkat media massa, dan perangkat umpan balik. Sumber atau source adalah individu yang menginisiasi pesan. Pemancar atau transmitter adalah individu yang mengengkode pesan. Saluran komunikasi atau channel adalah saluran atau media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Penerima pesan atau receiver adalah mereka yang menerima pesan, mengkodekan informasi menjadi pesan. Sasaran atau destination adalah kalayak sasaran dan proses komunikasi massa. Gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau mendistorsi akurasi pesan. Gangguan atau noise dapat terjadi pada setiap tahapan proses komunikasi massa. Perangkat media massa adalah macam-macam media komunikasi yang digunakan dalam proses. Perangkat media massa adalah macam-macam media komunikasi massa seperti media massa cetak dan elektronik. Perangkat umpan balik merupakan perangkat yang membantu sumber menganalisa kalayak sasaran sebagai bagian yang terpisah dari penerima. Tidak semua penerima pesan adalah kalayak sasaran karena kalayak sasaran akan memberikan berbagai macam umpan balik yang akan membantu sumber menemukan kalayak sasaran dengan menggunakan perangkat umpan balik. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan konsep dan komponen. Selanjutnya untuk rekan saya. Terima kasih. Nah, tadi itu penjelasan tentang konsep dari developer. Di konsep itu ada sumber dan ada pemancar. Sumber sebagai pesan dan pemancar sebagai sinyal. Nah, di sana juga ada komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan, ada search, ada penerima, ada pesan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa materi lagi nih. Next, kita bahas materi selanjutnya. Ya, saya Tobi Fardra Putra. Saya akan mencoba menjelaskan tentang komunikasi developer ya. Di mana mempelajari komunikasi developer ini dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, kita mengetahui dan memahami akar model komunikasi developer. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami berbagai komponen dalam model komunikasi developer. Yang ketiga, kita mengetahui dan memahami konsep model komunikasi developer. Dan yang terakhir, kita mengetahui dan memahami proses komunikasi massa secara linear. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan mencoba menjelaskan untuk yang kelebihannya aja. Di sini kelebihannya ada 4. Bagi penerima informasi, mereka bisa terpengaruh oleh apa yang disampaikan opinion. Yang kedua, opinion leader
akan menggunakan keuntungan ini untuk menebarkan kebaikan-kebaikan sehingga nilai dan norma masyarakat bisa berkembang menjadi arah yang lebih baik. Yang ketiga, model komunikasi Devlur juga bisa mengubah mindset masyarakat yang sebelumnya berupa keyakinan-keyakinan tertentu tanpa alasan yang jelas atau mitos, menjadi sebuah cakupan keyakinan yang berdasarkan pada fakta. Ini tentu saja menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi fungsi komunikasi tersebut. Yang terakhir, model komunikasi ini juga sangat efektif digunakan terutama ketika akan mengubah satu persepsi atau citra seseorang. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi ada manfaat dan kelebihan. Banyak manfaat dan kelebihan yang bisa kita ambil dari model Devler tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Noventi Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu ada kekurangan. Yang pertama, individu penerima pesan menjadi kesulitan dengan pilihan sendiri. Yang kedua, seorang individu bisa menjadi cenderung mengalami kebingungan karena tidak yakin terhadap persepsinya. Yang ketiga, individu bisa jadi kehilangan cara dalam menggunakan fungsi komunikasi ekspresif yang dimilikinya. Jadi kekurangan dari model komunikasi Devlur, beberapa kekurangan tersebut disebabkan karena opinion leader yang memberikan informasi atau pemahaman baru kepada individu tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka seorang individu bisa terdoktrin oleh keyakinan baru. Barangkali model ini memang termasuk model yang sangat dekat dengan istilah persepsi cuci otak. Propaganda mungkin termasuk ke dalam bentuk representasi dari model komunikasi ini. Tentu saja ada semacam dua sisi dari model komunikasi Devlur yang bisa digunakan ke arah positif ataupun negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan model komunikasi Devlur merupakan model komunikasi massa. Fungsi dari penerima dalam model Devlur adalah menerima informasi dan menyandikannya. Modelnya merupakan perluasan dari model-model yang dikemukakan para ahli lain, khususnya Shannon dan Weaver, dengan memasukkan perangkat media massa atau mass media device dan perangkat umpan balik atau feedback device. Ia menggambarkan sumber atau source, pemancar atau transmit center, penerima atau receiver, dan sasaran destination sebagai fase-fase terpisah dalam proses komunikasi massa. Terima kasih. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, tadi adalah beberapa kekurangan yang ada di dalam model komunikasi Devler. Kesimpulan dari model komunikasi Devler tersebut adalah model komunikasi Devler adalah perluasan dari model-model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, terkhususnya Shannon and Weaver. Nah, mungkin itu adalah beberapa materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Kohar selaku moderator dalam presentasi kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.